Coba kalian pilih salah satu. Mana yang paling penting untuk kehidupan manusia? Tidur atau makan? Jawaban yang benar adalah dua-duanya penting. Siapa yang percaya kalau tidur itu sama pentingnya dengan makan? Penelitian dari National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, pengendara mobil yang kurang tidur bisa menyebabkan ribuan kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Bayangin, hanya karena kurang tidur. Di episode kali ini, kita akan belajar untuk betul-betul memahami tidur dan pentingnya tidur untuk kesehatan kita. Dan bagaimana cara memanfaatkan waktu istirahat agar lebih efektif, biar kamu dapat lebih produktif saat melakukan kegiatan kamu sehari-hari. Kita akan pahami konsep tidur dalam dunia medis. Selanjutnya, kita kupas apa saja bahaya jika kita kurang tidur atau sering tidur tapi tidak efektif. Setelahnya, kita mesti tahu juga nih, apa yang terjadi jika kita justru kebanyakan tidur. Kemudian, aku mau spill tips and trick bagaimana caranya tidur dengan benar dan efektif. Go, go, go! Sobat Kata Dokter, tidur itu nggak asal merem ya. Tidur itu adalah salah satu proses yang kompleks yang terjadi di seluruh sistem tubuh kita, termasuk di otak kita. Siapa di sini tim yang tidur dengan lampu menyala? Terus siapa di sini tim yang tidur dengan lampu mati? Kalau kamu tim yang tidur dengan lampu menyala, lebih baik kamu ubah deh kebiasaan itu dari sekarang. Mematikan lampu saat tidur dibutuhkan oleh otak kita karena akan membantu mengeluarkan hormon melatonin di dalam tubuh, yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal yang ada di dalam otak yang akan membuat kita menjadi mengantuk dan tidur. Nah, hormon melatonin ini akan sulit diproduksi jika lampu kamarmu tetap dalam kondisi menyala. Apalagi musuh paling besarnya yaitu sinar blue light atau cahaya biru dari perangkat elektronik seperti HP, tablet. Ayo ngaku, siapa yang pernah scroll media sosial sampai subuh-subuh? Tapi dok, aku nggak merasa mengantuk. Ini dia, blue light dari perangkat elektronik membuat produksi melatonin dalam tubuhmu sangat rendah, sehingga kamu tidak merasa ngantuk sama sekali. Ini semua akan berpengaruh pada sistem waktu otomatis di dalam tubuh kamu, yang namanya irama sirkadian atau circadian rhythm. Semua manusia punya kemampuan ini, yaitu siklus otomatis tubuh untuk tidur dan bangun secara otomatis. Siklus ini bisa dilatih untuk membuat kita bangun dan tidur di waktu yang ideal. Misalnya, tidur pukul 10 malam dan bangun pukul 6 pagi. Irama sirkadian didasari oleh dua hormon yang diproduksi oleh tubuh. Pertama, hormon melatonin yang membuat kita mengantuk dan kortisol yang membuat kita menjadi terbangun. Teorinya mudah sih, melatonin akan muncul saat cahaya di sekitar kita menjadi redup atau gelap, sehingga membuat kita menjadi mengantuk. Dan sebaliknya, kortisol akan muncul saat ada cahaya di sekitar kita dan kita bisa merasa lebih segar. Itu dia Sobat Kata Dokter. Makanya, lebih baik tidur dengan kamar yang gelap ya, agar kita mudah mengantuk dan lebih gampang tidur deh. Tadi di awal aku udah kasih tahu ya, kalau tidur itu sama pentingnya dengan makan. Tidak jarang juga kan kita dengar banyak orang yang merasa asam lambungnya naik atau mahnya kumat nih karena tidak makan. Nah, bayangin kalau kita nggak tidur. Agak miris ya kalau mengingat banyak orang yang berusaha untuk nggak tidur karena mengejar deadline atau karena scroll sosial media. Dan mereka memaksakan diri untuk nggak tidur dengan banyak cara. Salah satunya yang populer adalah dengan mengkonsumsi kafein dalam bentuk minuman berenergi atau minuman seperti teh dan kopi. Kalian tahu nggak sih, kalau kandungan kafein dalam teh itu sebenarnya tidak kalah besar dari kopi. Gimana kalau ngobrolin kafeinnya nanti aja deh di episode selanjutnya ya. Ngantuk itu udah pasti ya. Tapi ada nih salah satu rasa ngantuk yang berbahaya yang bisa diderita oleh orang-orang yang kekurangan tidur. Namanya microsleep. Siapa yang udah pernah dengar istilah ini? Coba angkat tangannya.
Bagus. Udah pada tahu ya berarti? Nah, bagi yang belum tahu, microsleep adalah rasa kantuk yang tiba-tiba datang dan tidak bisa tertahankan. Sehingga biasanya si penderita bisa langsung tertidur tanpa sadar. Biasanya hanya terjadi 3-4 detik saja, lalu terbangun lagi. Terdengar sepele sih, tapi hal ini sangat berbahaya, apalagi untuk pengendara mobil atau motor di jalan raya. Microsleep 3-4 detik itu dapat menjadi awal mula kecelakaan yang sudah pasti lebih membahayakan keselamatan jiwa kalian. Duh, ngeri banget ya. Selain microsleep, seseorang yang kurang tidur akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, otomatis bisa membuat kita menjadi gampang banget sakit. Plus resikonya terkena penyakit kronis yang lebih tinggi, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit lainnya. Ditambah lagi, kita jadi mudah emosi dan susah membuat keputusan karena sulit fokus. Eits, belum lagi hormon kita yang menjadi tidak seimbang dan membuat kita menjadi gampang merasa lapar. Yang pada intinya, kalau kita bela-belain kurang tidur karena ada deadline, nonton drama Korea, atau main game, jangan kaget deh kalau kamu menjadi emosian. Ditambah susah mengambil keputusan dan makin gemuk karena makanan tidak lagi terkontrol. Gak ada untungnya kan kurang tidur? Seperti yang sudah kita pahami ya Sobat Kata Dokter, semua yang berlebihan itu tidak baik. Walaupun kalian merasa kehilangan waktu tidur di weekdays karena bekerja, jangan sampai kalian balas dendam di weekend dengan hibernasi. 2 hari berturut-turut tidur dari Sabtu sampai Minggu. Tidur kebanyakan juga tidak baik untuk tubuh kita loh ya. Waktu tidur yang cukup untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 7 sampai dengan 8 jam setiap hari. Nah, kalau kamu selalu tidur lebih dari waktu cukup tersebut, atau malah masih merasa lelah dan lesu setelah tidur selama 7 sampai dengan 8 jam, sepertinya ada yang nggak beres deh. Kalau kamu sering tidur terlalu lama, bisa saja ada resiko terserang depresi, kegemukan, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung. Tapi, mesti diingat juga ya, kalau memang kamu lagi ngerasa nggak fit atau nggak enak badan, ya memang kamu harus tidur dan istirahat lebih banyak. Beda lagi kalau kamu sudah tidur 8 jam, tapi tetap merasa tidak segar atau malah lesu. Untuk kasus yang seperti ini, bisa saja ada gangguan saat kamu tidur. Bukan gangguan makhluk halus ya, tapi contohnya seperti sleep apnea atau mengorok karena gangguan pernafasan, restless leg syndrome atau sindrom kaki yang gelisah, di mana kamu merasa gelisah karena harus menggerakkan kaki kamu saat tidur. Jika hal-hal di atas mengganggu kualitas tidurmu, lebih baik kamu langsung konsultasi ke dokter ya. Nah, dampak negatif dari terlalu banyak tidur sebenarnya tidak jauh berbeda dari kurang tidur. Seseorang bisa menjadi mudah emosi, mood swing, susah konsentrasi, dan susah mengambil keputusan dengan cepat. Selain itu, kamu mungkin jadi sering sakit kepala ya, atau jadi lebih sering pusing, dan lebih tinggi resiko terserang obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Hipersomnia atau tidur terlalu banyak tentu saja mengurangi aktivitas fisik kamu, sehingga kesehatan kamu otomatis juga menurun. Dan terakhir, kebanyakan tidur bisa dikaitkan dengan adanya resiko depresi, anxiety, dan kondisi-kondisi kesehatan mental lainnya. Aduh, pusing deh, serem ya. Kebanyakan tidur emang gak ada untungnya juga. Tidak boleh kurang tidur, tidak boleh kebanyakan tidur. Jadi baiknya gimana? Sekali lagi saya ingatkan ya, lebih baik kita tidur dengan teratur setiap harinya daripada kita menerapkan metode balas dendam, tidur sepuasnya di akhir pekan. Chapter ini penting buat kamu yang sering merasa susah tidur. Aku akan kasih tahu kiat-kiat untuk mulai memperbaiki rutinitas tidurmu. Ingat ya, semua ini hanya akan berhasil kalau kamu benar-benar niat untuk mengubah jam tidurmu. Dan semuanya harus dilakukan secara rutin dan rajin. Kesehatan itu komitmen ya guys. Jadi tentu harus didasarkan oleh niat dan usaha ya. Seperti seseorang yang sedang berusaha untuk makan dengan sehat dan teratur, kamu juga bisa membuat jadwal tidurmu untuk lebih sehat dan lebih teratur juga tentunya. Sesuaikan waktu tidur yang masuk akal dan realistis dengan kegiatan kamu sehari-hari. Dan cobalah untuk teratur tidur dan bangun di jadwal yang telah kamu pilih sebelumnya.
Jangan cuma di hari biasa aja ya, di weekend juga kamu harus tetap mengikuti jadwal tidurmu agar tubuh kamu menjadi lebih terbiasa dan irama sirkadian kamu menjadi lebih teratur. Nah, ngomongin soal irama sirkadian dalam tubuh, jangan lupa untuk berusaha menciptakan suasana tidur yang baik untuk kamu. Redupkan lampu kamar dan usahakan untuk tidak mengakses perangkat elektronik minimal 30 menit sampai dengan 1 jam sebelum kamu tidur. Buatlah area tidurmu senyaman dan serileks mungkin. Ada benefit besar nih jika kamar kamu memiliki jendela, karena cahaya terang dari matahari di pagi hari dapat membantu tubuhmu memproduksi hormon kortisol, sehingga kamu bisa terbangun dengan alami di pagi hari. Jangan lupa untuk menghindari kafein dan makanan berat sebelum tidur, karena apa yang kamu makan bisa banget mempengaruhi kualitas dan jam tidur kamu. Lalu kalau bisa, cobalah mulai dengan olahraga yang rajin di pagi hari atau siang hari. Tapi jangan olahraga sebelum tidur ya. Pastikan ada jarak waktu kira-kira 2-3 jam antara waktu berolahraga dan tidurmu. Tidur yang cukup dan teratur dapat memaksimalkan fungsi imunitas tubuhmu. Jadi, kamu nggak gampang sakit. Kamu juga lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dan bisa berpikir lebih kreatif. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh tubuhmu juga menjadi lebih sehat dan berkualitas. Intinya, jam tidur yang sehat, cukup dan teratur setiap harinya, itu sangat penting untuk tubuhmu. Ayo dong, kita coba untuk membuat rutinitas tidur yang sehat, karena manfaatnya banyak banget. Kebutuhan tidur setiap orang itu berbeda-beda, sehingga penting banget buat kamu untuk tahu kapan waktu tidur yang cocok untuk kegiatan kamu sehari-hari. Pastikan untuk tidur dan istirahat dengan teratur ya, agar tubuh kamu tetap sehat dan dapat bekerja dengan maksimal. Beberapa tips untuk kualitas tidur yang baik. Pertama, pertahankan jadwal tidurmu yang teratur. Kedua, buat lingkungan tidurmu menjadi lebih nyaman. Ketiga, hindari penggunaan gadget sebelum tidur. Keempat, hindari konsumsi makanan dan minuman stimulan sebelum kamu tidur. Kelima, kamu bisa melakukan teknik relaksasi sebelum tidur. Keenam, kelola stres dengan baik. Dan terakhir, rajin berolahraga setiap hari. Kalau kamu merasakan ada yang tidak beres dengan siklus tidurmu, jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan terapi supaya kualitas tidur kamu bisa lebih maksimal. Kira-kira selanjutnya kita bahas apa nih? Jangan lupa komentar di bawah ini ya. Kalau kamu nonton video ini sampai habis, coba komentar emoji ini, supaya aku tahu kalau kamu nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel Kata Dokter agar kamu nggak ketinggalan video terbaru kita. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!